Prof. Agus Radika, yang kami hormati Kepala Dinas Hormat Pak Dr. Taufik Yudi Mulyanto MPD beserta Ibu. Jadi saya jelaskan selintas di kampung saya di negara Pamulang, setiap pejabat yang selesai bukan mantan, bukan bekas. Nah, Pak Yono tahu tuh, sama-sama Pamulang. Jadi ketika dia jadi lurah, selesai Pak Taufik diganti, nggak berani nyebut mantan, selalu lurah hormat. Pak Taufik ini mengapa kepala dinas hormat pernah menjabat kepala dinas? Kalau saya Nasruddin Kasudin hormat. Jadi begitu Pak. Jadi di undangan biasanya turut mengundang Nasruddin, ketua RT 01 gitu ya. Terus Pak Yono RW, turut mengundang juga Dr. Andes Suyono RW hormat gitu. Dia pernah RW. Jadi dari ini Pak Kadis hormat. Jadi di Jakarta Selatan selalu kalau ketemu saya, siap, assalamualaikum Pak Kadis hormat gitu Pak. Makanya kalau Bapak saya bilang Pak Kadis hormat ya seperti itu Bapak. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali acara ini, mari kita buka bersama-sama dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ibu senior dan junior, atau apa yang dikatakan oleh Pak Nasruddin, Kepala Dinas Hormat, Kasudin hormat, dan Kasudin hormat, termasuk saya, Pak Budiana, dan yang lain-lainnya. Wakadis hormat juga. Wakadis hormat juga, Pak Nasruddin. Kasih hormat. Ayo no. Pertama, silaturahmi sahabat komunitas pendidikan. Yang diutamakan itu adalah silaturahmi. Sebagaimana dalam ayat suci Al-Quran, hablum minanas, hablum minallah. Adanya keseimbangan antara dunia dan akhirat. Apalagi kita sudah terhormat. Mau ngapain lagi sih? Lalu yang kedua, kita sahabat. Yang namanya sahabat, untuk sementara waktu kita tanggalkan. Yang hormat-hormat itu tidak ada antara atasan maupun bawahan, tidak ada jabatan maupun non jabatan, dan tidak ada dulu saya di dinas pendidikan atau Dikmen, sedangkan saya di dinas pendidikan dasar. Yang ada adalah kita sahabat. Dan dalam persahabatan ini, selagi kita masih sehat, selagi kita masih mampu, selagi kita belum dipanggil Yang Maha Kuasa, apa salahnya sih? Seperti itu. Lalu yang ketiga, dilihat dari sisi ekonominya, tentunya kita sudah berbeda zamannya, antara zaman dahulu dengan zaman sekarang, antara zaman jahiliyah dengan zaman reformasi. Oleh karena itu sudah sewajarnya kalau acara kita ini dari kita, untuk kita, dan dipertanggungjawabkan secara transparan. Kalau ada lebihnya juga ya buat bareng-bareng kita gitu. Lalu yang keempat, dengan usia seperti kita, tujuan kita kemana lagi sih? Nah, minimal suatu saat ada sahabat kita yang sakit, apalagi sahabat kita yang meninggalkan lebih awal dibanding kita. Toh pada dasarnya itu hak prerogatif daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak harus jadi kepala dinas dulu, tidak harus jadi kasudin dulu. Yang paling dekat itu adalah kematian. Nah, oleh karena itu, ke depannya
bagaimana kalau kita minimal mempunyai uang kas, ya setidak-tidaknya suatu saat teman kita dipanggil itu lebih awal kita datang. Kalaupun tidak datang, minimal karangan bunganya seperti itu, agar kita benar-benar ada sejarahnya oleh anak kita, cucu kita, cicit kita, dan keturunan-keturunan yang lainnya, bahwa kita pernah terlibat, pernah berkecimpung di pemerintahan, khususnya Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Jadi mohon izin kalau suatu saat ternyata dari pengurus itu menghimpun sesuatu, insya Allah akan dipertanggungjawabkan. Lalu yang kelima, mohon maaf kalau ternyata dalam pelaksanaan kegiatan ini ada kekurangan-kekurangan. Mohon dimaklumi, baik secara moral maupun secara material. Dan saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak dan Ibu atas kontribusinya, kehadirannya, dukungannya. Kiranya Allah memberikan pahala sesuai dengan yang telah diperbuatnya. Amin. Akhirul kata wabil hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada kentang di hidangan. Makan Cakep. bersama dengan Indomie. Selamat datang para undangan dalam acara silaturahmi. Cakep. Bukan kimpul sembarang kimpul. Ini kimpul dari Sukabumi. Cakep. Teman-teman, kita bukan kumpul sembarang kumpul. Kita kumpul untuk silaturahmi. Cakep. Baik, kita dengarkan prakata sambutan dari Sohibul Bait, yaitu Prof. Agus Suradika. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, saya ikut-ikut kadis hormat. Bapak kadis hormat, Kasudin hormat, kasih hormat, semua yang terhormat. Ya, selamat datang di kediaman kami yang kedua. Ya. Teman-teman udah sering banyak kesini, ya. Tapi beberapa ada yang baru kesini. Ya, ini rumah yang saya beli dari keringat dosen di tahun 2010 ya. 2010 punya ini, pindah ke Disdik, sebelah bangun gitu, bangkrut, dibeli, cicil. Dulu kan masih dinas pendidikan, TKD nggak kepake ya bang. Jadi TKD itu nyicil. Rumah ketiga juga gitu dibeli murah semua. Alhamdulillah. Kawan-kawan, saya bersyukur kita bisa kumpul di sini dan rasa rindu. Kalau sama Pak Taufik setiap hari ketemu. Maksudnya setiap hari ada di kampus, cuma jarang ketemu. Ya. Jadi ruangan saya dan Pak Taufik satu ruangan gitu. Kalau dulu Kadis, Taufik Yudi, Wakadis kan, sekarang terbalik, Profesor Agus, Dr. Taufik gitu ya. Bedanya tipis ya. Satu ruangan, jadi mejanya juga berhadapan gitu ya. Dan saya minta memang, kalau dosen lain, yang letter kepala pun ada di bawah. Tapi sebenarnya ini Pak Taufik bos saya, masa saya di atas, bos saya di bawah gitu kan. Akhirnya saya bilang ke kepala dekan itu, kalau nggak ada ruangan, pakai ruangan itu Pak Taufik, saya pakai ruang yang lama gitu ya. Udah Bapak jadi satu aja ya. Nanti kalau saya pindah Pak Taufik yang di situ. Gitu. Jadi persahabatan kami berlanjut sampai di sekarang. Saya atas nama tuan rumah mengucap terima kasih. Kalau ada masakan yang nggak enak, itu bukan salah Pak Ungkadi, tapi salah istri saya yang masak gitu ya. Jadi, tapi kalau enak ya enak itu karena istri saya juga yang masak gitu. Nggak chef kokinya apa? Yang masak sih anak buahnya, tapi bumbunya itu master chefnya, teksturnya ada di situ itu ya. Nah, itu ya Pak. Jadi kalau ada yang kurang-kurang ini karena saya sebagai tuan rumah yang barangkali menyambutnya kurang optimal. Tapi ini saya kira pertemuan pertama kita setelah COVID. Dan alhamdulillah banyak yang sudah pensiun, ya. Hampir semua pensiun ya. Kecuali saya, Pak Taufik Yudi, Pak Pirgana, Pak Parlan, apa lagi ya dosen? Ini Pak Kamal, Ya. masih ya. Jadi ini yang jadi dosen belum pensiun. Saya pensiun 70,
Yang terhormat Ustadz kita, sahabat saya dari UMK ya. Senang sekali lagu Muhammadiyahnya juga. Nanti saya kira ceramah itu akan banyak menyinggung soal silaturahim dan memuhammadiyahkan. Yang jelas saya gembira, saya berterima kasih bisa jadi tuan rumah. Mungkin nanti tahun depan kita adakan lebih terorganisasi lagi, lebih baik lagi sehingga kawan-kawan kita bisa hadir lebih banyak. Mungkin tidak harus digaduk, barangkali kalau di Jakarta lebih dekat bisa di Rumpak Kadis, kan rumahnya luas juga ya, bisa kita rame-rame di sana. Gantian lah nanti ikat dengan rasa bersama. Terima kasih banyak kawan-kawan, mohon maaf kalau ada yang salah-salah. Oh ya, saya mau cerita dikit. Mas Purna Bakti itu memang dikarang untuk jadi setiap acara resmi gini kita nyanyikan itu. Kalau Mas Muhammadiyah pilihan karena ini kebetulan ceramah dari Muhammadiyah, Mas Muhammadiyah. Besok ceramah dari NU, Mas NU. Di 10 waktu beda 5. Ya, jadi banyak yang Muhammadiyah di sini ya, teman-teman. Jadi itu saya kira terima kasih banyak. Nasrullah Fatum Karib wa Basirul Mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah untuk kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi pada saat ini kita bertemu lagi, bersilaturahim lagi di tengah tentu kesehatan, kemampuan dan lebih lagi kegembiraan. Karena setiap bertemu pasti kita gembira, dan ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah bisa kita hitung dan memang nggak usah perlu dihitung karena terlalu banyak. Dan oleh karenanya maka mari kita syukuri ini dan tentu juga bisa memberikan makna berkah bagi kita bersama baik hari ini maupun juga nanti sesudahnya. Dan tentu salawat serta salam kita sampaikan, kita aturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang ini nggak karena Muhammadiyah Pak, karena waktu dulu juga udah ada. Tapi karena Ustaz Muhammadiyah penuh lagi Pak, jangan sampai lupa. Yang saya hormati tentu Pak Dr. Endang Surahman, nanti menjadi mubalik kita, Ustaz kita. Dan tentu tuan rumah Bapak Profesor Dr. Haji Agus Radika MPD yang juga Wakil Kepala Dinas Hormat, kemudian Kepala BPAD Hormat, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Hormat, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Hormat, Asisten Deputi Hormat, pernah juga jadi Deputi Gubernur Hormat. Yang begitu beliau banyak jabatannya. Kalau saya di dinas di Balai Kota atau di Pemda 2 beliau sampai 4 ya, 4 dan kemudian tentu ini memberikan juga semangat bagi kita. Terima kasih atas kesediaannya. Juga teman-teman Pak Wakil Kepala Dinas Hormat Pak Profesor Dr. Haji Kamaludin dan juga Asisten Deputi Hormat Pak, dan juga Asisten Deputi, dan tentu teman-teman saya masih hafal nggak dia? Pak Kadi, Pak Suyono, Pak Bambang, Pak Hendi, Abdul Rashid, Pak Eyo, Bu Urip Asih, Bu Neni. Oh iya nggak pakai masker. Iya, tapi karena dekat Pak Andri jadi pasti tahu itu Bu Neni Pak. Pak Parlan, Bu Virgana, Pak Budiana, Pak Haji Kamaludin. Terus ibu-ibu nih yang tahu, Ibu Kadi, Ibu Ibu Wakil Kepala Dinas Hormat Bu Dr. Ratna, kemudian Ibu Mak Titin, saya manggilnya Mak Pak, karena ini memang dari kecil ketemu juga. Ayahnya, kakaknya, adiknya kami kenal karena tinggal di Cijantung ya, sama kayak begini, kayak keluarga juga. Kemudian belakang Bu Pono lah, biar deket lah Bu Pono. Bu Pono sebelah Bu Virgana sama Bu Suyono, aduh lupa Bu, lihat. Pak Yono tambah cakep aja sih Ibu, jadi lupa saya. Dan tentu Pak Ketua Panitia Pak Haji Kadi ya. Ibu Diana itu. Tadi kadang sudah lupa kalau tadi nyanyi bawa istri. Biasanya kalau udah bawa istri nggak berani nyanyi Prof. Tapi tadi dilematis. Ini yang nyuruh
itu adalah sekretaris BPH Universitas Muhammadiyah Jakarta, saya jadi dosen gitu ya. Ini yang dibawa istri, lagu apa muncul aja Diana yang apal gitu dulu ya. Ditembak sama Prof Agus. Lah emang namanya Diana. Waktu itu Diana jadi namanya dia. Baik, dan tentu teman-teman kru dari Gus Plus, Mas Ivan, Mas Tony, kayaknya pengen kalau ketemu Mas Tony pengen rambutnya masih kayak gitu bro. Iya, ternyata kita nggak bisa. Baik, tentu terima kasih atas kesediaan dan ternyata pada hari ini juga terlaksana dari keluarga besar Bapak Profesor Dr. Haji Agus Suradika dan Ibu yang telah menjadi host yang sangat baik dan sangat terasa sekali bagi kita bersama, karena pada hari ini kita bisa berjumpa kembali sebagai awal atau kelanjutan dari pertemuan pada waktu kita masih di Dinas Pendidikan, bahkan juga di sebelum-sebelumnya, karena sama Prof Agus memang terus berkaitan komunikasi dan personal cooperation ya gitu ya. Jadi komunikasi secara perorangan berjalan terus, tapi juga ternyata secara kedinasan dan kelembagaan memang berjalan terus. Jadi kalau cerita memang benar wakil kepala dinas pada waktu saya Dinas Pendidikan, tapi sebelumnya kalau dilihat pada waktu di Dinas Pendidikan beliau sempat menjadi Ketua Dewan Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, yang pada saat kita Pak Kamal masih di Dinas Pendidikan dan teman-teman Prof Agus mendampingi, kadang mengkritisi juga, kadang juga menyampaikan bahwa Pak Taufik, Pak Kamal jangan lupa Bapak adalah Kepala Dinas Pendidikan Negeri dan Swasta gitu ya. Sehingga benar-benar pada waktu itu kita merasa punya tanggung jawab atau punya hutang dengan teman-teman sekolah swasta yang begitu banyak, tapi ketentuan masih juga dipakai, dan kemudian bagaimana bisa merumuskan kembali supaya sekolah-sekolah swasta juga bisa mendapatkan. Alhamdulillah ketika beliau menjadi wakil kepala dinas pendidikan, saya juga ingatkan, Prof ingat ini adalah wakil kepala dinas pendidikan negeri dan swasta, apalagi beliau kemudian juga kuat di Muhammadiyah, ya alhamdulillah juga perhatian pada sekolah swasta pada gilirannya sampai juga, dan itu merupakan perintisan yang bisa jadi merupakan langkah kita bersama yang sangat hebat, bukan hanya sekedar pada hebat realisasinya, tapi juga ketika merealisasikan sempat juga mengalami pendakian gunung yang berat banget ketika ternyata biaya operasional pendidikan sempat digugat ketika masa akhir dari Pak Fauzi Bowo, gubernur pada tahun 2012, ya sampailah biaya operasional pendidikan itu sampai diurus sampai ke tingkat komisi PKK. Untung Pak Kamal belum udah nggak sempet di situ ya. Kami berdua, padahal kami juga berdua udah bukan di dinas pendidikan, tapi memang Prof dan teman-teman pada waktu itu terasa sekali ketika walaupun belum sudah tidak di dinas pendidikan, tapi kekompakan ketika menyelesaikan persoalan itu sangat terasa sekali, dan dimulai pasti dari kita, sehingga ke atas kita bisa memberikan inspirasi baik kepada kepala Asyasmas, kepada Sekda, sampai kepada gubernur, dan kemudian sampai kepada DPRD. DPRD-nya juga kompak, termasuk waktu itu alumni juga dinas pendidikan hormat Pak Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Hormat Pak Nawawi juga mendampingi kita. Dan pendakian itu terus terang memang memakan urat syaraf, tapi indah memang pada waktunya untuk disampaikan bahwa ternyata apa yang kita lakukan masih pada porsinya. Kembali pada kegiatan di sini, tentu atas nama teman-teman, sebetulnya tadi saya udah merasa udah pengen jadi makmum aja lah gitu, jangan jadi imam lagi aja gitu, karena imamnya udah ada Prof Agus. Tapi memang ketika di dinas pendidikan, sebelumnya beliau di Dewan Pendidikan, ketika kuliah S3 beliau senior saya. Jadi Prof Agus masuk tahun 95 ya. 95, saya masuk 96, nomor registrasinya 96. Di SMA ternyata saya tahun 80, Prof Agus tahun 81. Jadi gitu aja gantian tuh. Giliran di PGRI beliau jadi ketuanya, saya jadi wakilnya. Dan waktu itu prosesnya pemilihan Prof ya, wakil dipilih, ketua juga dipilih. Dan kemudian sampailah pada hari ini saya merasa bersyukur diajak bergabung di Universitas Muhammadiyah Jakarta berkat Prof Agus juga. Terima kasih Prof, saya dan keluarga bisa kembali lagi melanjutkan aktivitas untuk bisa mencoba mendapatkan ilmu sebenarnya. Saya banyak dapat ilmu tentang kemuhammadiyahan,
karena tadinya Muhammadiyahnya cuma sekedar darah, sekarang baru terasa nih mesti juga bikin sejarah Pak Ustadz. Kakek almarhum rumah di Kutoarjo di Desa Pituruh, itu rumahnya sekarang diwakafkan untuk asrama santri SMP Muhammadiyah. Kebetulan kakek almarhum itu juga kepala sekolah Muhammadiyah di Kutoarjo di Pituruh, malah di pedesaan. Sekarang dihibahkan kepada anak-anak yang memang kuliah sekolahnya dari gunung-gunung tinggal di rumah situ, sehingga ya dibikinkan perkumpulan yayasan oleh Om dan kakak saya, ya dipakai begitu secara bebas dan juga gratis. Mudah-mudahan bisa menambah ya tentu yang ibadah dan amal kakek tercinta. Dan kemudian saat ini juga berkumpul dengan di Universitas Muhammadiyah. Kebetulan tadinya waktu itu Prof Agus bilang di sana ada program studi olahraga, ya ketemulah Pak Ustadz dan teman-teman latar belakang pendidikan dan juga kemudian kebutuhan dari kampus yang kemudian menyambung. Alhamdulillah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini baru bisa meluluskan, memang baru 1 kali meluluskan, tapi dari 8 program studi yang ada di Fakultas Ilmu Pendidikan, program studi olahraga paling muda, tapi jumlah mahasiswanya sudah nomor 2 di antara 8 program studi. Memang yang nomor 1 susah dikalahkan, PGSD, karena jumlahnya banyak banget, nggak bisa terkalahkan. Ya udah jadi nomor 2. Mama perempuan, bener Prof. Jadi kalau udah kuliah PGSD, Pak Adang pasti tahu juga itu mahasiswanya ya yang laki, jangan-jangan dosennya doang kita gitu, yang lain semua perempuan semua. Dan kemudian juga disampaikan ada teman-teman yang tadinya mau bertemu dengan kita, ternyata ada beberapa hambatan, ada beberapa kegiatan terutama yang bersamaan, karena pada hari ini juga pas Hari Pendidikan Nasional. Jadi hari kita selamat Hari Pendidikan Nasional ini menggugah kembali semangat kita. Kemudian Pak Ian menyampaikan salam karena ada kegiatan juga yang tadinya sudah direncanakan datang, ternyata ada kegiatan yang tidak bisa dihindarkan. Begitu juga dengan Pak Happy Gustin, tadinya sudah mau datang, ternyata ada rapat karena ini bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Pak Happy masih aktif di YPLP, di PGRI. Oh iya, saya juga ingin menyampaikan terima kasih lirik lagunya Mars Purna Bakti ini ada kata-kata olahraga, rasanya itu penting, bukan hanya karena saya dari olahraga, tapi buat kita semua. Prof Kamal masih berolahraga, Prof Agus diam-diam juga masih jalan, paling nggak lagi ngeband pasti keringetan gitu, yang lain-lain juga. Ingin cerita saja, kemarin Pak Happy itu sempat mengalami kendala. Hari Kamis sebelum hari raya lah, mau pulang dari YPLP, ketika mau ngomong sama stafnya, tahu-tahu stafnya nggak tahu apa yang diomongin gitu. Bapak ngomong apa? Bapak ngomong apa? Tadinya mau minta pulang gitu. Baru dia sadar bahwa ternyata ngomongnya pelo. Ngomongnya pelo gitu ya. Nah, yang bersyukurnya Pak Happy ini sadar bahwa ternyata ada yang nggak beres dengan kondisinya. Lalu dia dengan segera menepuk di sini, di pergelangan di siku sini. Pukul terus. Berapa lama, dan di sini juga terus di stafnya diminta pukul di belakang itu. 5 menit kemudian dia bisa bicara lagi. Kemudian sebetulnya kalau tahu waktu itu agak nekat juga, beliau pulang langsung Prof Agus, naik kendaraan di tengah jalan kena macet 1,5 jam, habis buka puasa ngomong sama anaknya. Begitu tahu anaknya kondisi bapaknya begitu, langsung dibajak ke rumah sakit. Jadi sampai rumah sakit jam 7, kalau kira-kira dari jam 4 kenanya ya masih golden period lah istilahnya, 4-5 jam, ya kemudian kembali normal. Dan ternyata begitu di MRI memang benar ternyata ada penyumbatan. Jadi memang kalau kita lihat, ya tentu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala pasti. Dengan upaya ikhtiarnya begini, tekanan darah atau aliran darah cepat bisa menembus kembali yang tersumbat, dan kemudian kembali bisa normal kembali walaupun pulang dengan keadaan harus menyetir. Barangkali ini juga kita perlukan bersama, yang ya tentu kita syukuri juga di tengah kondisi lagi menghadapi kendala masih ingat. Ini masih ingat, saya bilang benar nih Pak Epi, benar Pak. Jadi kami waktu itu saya mau besok tapi bilang Pak jangan dulu deh, saya masih di rumah sakit, masih konsentrasi dulu. Ternyata besokannya sudah boleh pulang.
Salah satunya juga karena kekentalan darah, katanya darahnya kental sehingga harus dicairkan. Dan kembali pada kita semua tentu kita syukuri seperti tadi yang disampaikan Pak Ungkadi, ini adalah karunia yang sangat besar sekali di tengah kita sudah purna bakti semua, atau barangkali bukan purna bakti kali ya, karena baktinya juga nggak purna. Ya taruhlah istilah gitu. Oh, yang terakhir pensiun siapa ya? Bu Urip. Bu Urip tahun berapa? Oktober ya. Selamat datang Bu di purna bakti. Tanpa terasa sampai juga Bu ya. Alhamdulillah bisa sehat. Ya sekali lagi terima kasih Prof. Agus, Bu Haji Dr. Ratna, dan kemudian dengan seluruh keluarga, teman-teman dari Gus Plus. Dan tentu mohon maaf kalau panjang lebar, sekali lagi ini untuk kebersamaan kita. Insya Allah ke depan tentu siapapun ya, kalau memang juga di rumah saya, tentu kita juga bisa melanjutkan kembali kebersamaan, kekompakan, kesenangan, kebahagiaan, silaturahim, dan tentu dengan diiringi rasa syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Bang tadi dan teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.